Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Alif Adra Rajendra, NPM 20231310077 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan repositori dari GitHub pada tugas UTS mata kuliah Software Quality. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu GitHub dan apa hubungannya GitHub dengan mata kuliah Software Quality ini. Nah, jadi GitHub itu adalah platform yang digunakan para developer buat nyimpan, mengelola, dan berkolaborasi dalam sebuah proyek berbasis kode. Semua file proyek disimpan di sini secara terpusat dan setiap anggota tim bisa punya akses untuk ngedit, bahkan ngikutin setiap perubahan yang terjadi. Nah, kaitannya sama software quality yaitu adalah salah satu prinsip penting di software quality itu adalah traceability dan version control, yang dimana kemampuan buat melacak setiap perubahan yang ada di proyek. GitHub ini persis jawabannya. Kita bisa lihat siapa aja yang ngubah apa, kapan, dan kenapa. Jadi kualitas pekerjaan proyek bisa lebih terjaga dan terdokumentasi dengan baik. Nah, pada bagian repository di sini terdapat beberapa folder, yaitu seperti folder docs, review, SKPL, dan SRC. Lalu testing. Nah, pada bagian informasi kelompok di sini terdapat anggota kelompok dan nama-nama anggota kelompok. Lalu untuk deskripsinya, yaitu repositori ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS. Nah, di sini tujuannya untuk mempelajari konsep software quality, melakukan review software, melakukan pengujian software, dan mendokumentasikan hasil pengujian. Dan tools-tools yang kami gunakan yaitu GitHub ini sendiri, Visual Studio Code, dan browsernya yaitu Chrome. Nah, sekarang kita ke bagian kolaborator. Kolaborator di GitHub itu adalah orang-orang yang punya akses penuh buat berkontribusi langsung ke dalam repositori. Mereka bisa upload file, bikin branch, dan ngikutin semua perubahan yang ada. Fungsinya penting banget buat kerja tim karena semua kontribusi tiap orang bisa terlacak dengan jelas. Nah, di repositori kami kolaboratornya ada 4 orang sesuai anggota kelompok, yaitu Muhammad Sudirlan, Rafael Adi Permana, Imam Haikal, dan saya sendiri Alif Adra Rajendra. Sekarang kita masuk ke isi foldernya satu persatu. Yang pertama ada folder docs. Di sini ada 2 file, yaitu alur pengerjaan.md yang berisi urutan langkah pengerjaan project dari awal sampai akhir. Dan yang kedua ada penggunaan github.md yang menjelaskan kenapa gimana kami pakai GitHub di project ini. Lalu berikutnya ada folder review. Di sini ada 3 file: inspection.md yang berisi proses peninjauan kode secara teliti tanpa menjalankan program. Lalu technical review.md yang berisi hasil review teknis dari aplikasi kami. Dan walkthrough.md yang berisi proses penelusuran kode bersama untuk menemukan potensi masalah. Lanjut ke folder skpl. Di sini isinya satu file, yaitu skpl.md, yang dimana ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, berisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, struktur data, sampai teknologi yang kami gunakan yaitu Laravel, Tailwind, CSS, dan MySQL. Berikutnya folder SRC. Ini tempat source code aplikasinya langsung. Di dalamnya ada subfolder khas Laravel seperti app, database, public, resource, dan routes, plus file composer.json dalam package JSON buat ngatur dependencies. Semua kode aplikasi rental PlayStation kami ada di sini. Dan yang terakhir folder testing. Ada 5 file: blackbox.md, whitebox.md, dan greybox.md, yang dimana ini adalah berisi hasil pengujian sesuai metodenya masing-masing. Lalu testcase.md berisi skenario pengujian yang kami rancang, dan testresult.md berisi hasil dari pengujian yang sudah dijalankan. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.